Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai paper yang saya dapatkan dengan mengangkat judul Nilai Geoedukasi Tambang yang terletak di dalam Malopolska Vistula River Gap, Polandia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizka Sintia Ramadona dengan NIM 03071381823065 dari Teknik Geologi 2018 Kampus Palembang. Nah, sebelum masuk ke penjelasan, adapun outline kali ini yaitu mencakup latar belakang, metodologi, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Pertama, yang akan kita bahas yaitu latar belakang penelitian ini. Proses pembelajaran yang dilakukan di luar ruangan, baik itu secara formal maupun non-formal atau yang biasanya dikenal dengan pendidikan lapangan, merupakan salah satu bentuk interpretasi dan promosi geoheritage yang paling efektif. Dalam pembahasan kali ini, bekas tambang merupakan salah satu tempat yang akan berpotensi untuk dijadikan geoheritage. Hal ini dikarenakan bekas tambang memungkinkan untuk melihat kembali masa lalu geologis planet kita, dan dari bekas tambang ini juga kita dapat mengamati batuan dasar yang terbuka. Lokasi penelitian berada di Polandia Timur, tepatnya berada di Malopolska Vistula River Gap. Di sini pernah dilakukan penggalian batuan laut kapur atas, Paleosen, dan Miosen serta sedimen Pleistosen yang terdiri dari berbagai asalnya. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu menarik potensi lokasi tambang di dekat kota-kota besar dan kecil yang memungkinkan untuk dijadikan tempat untuk mengadakan perjalanan sekolah singkat dan mengadakan kelas lapangan geografi atau geoedukasi. Selanjutnya masuk ke metodologi. Dalam penelitian ini terdapat 3 tahapan, yaitu pertama seleksi atau pemilihan kriteria nilai tambang, kedua pembobotan nilai, dan yang ketiga yaitu pengkategorian nilai. Adapun lebih jelasnya yaitu metode penelitian yang dilakukan melalui pendekatan kategori nilai yang signifikan dari perspektif pendidikan formal atau siswa dan mahasiswa dan pendidikan informal atau wisatawan. Hal ini mencakup nilai-nilai ilmiah, fungsional, dan wisata. Dalam hal ini, nilai pendidikan dan nilai ilmiah dijadikan sebagai nilai utama, adapun nilai fungsional dan turis sebagai nilai sekunder. Penilaian yang telah diidentifikasi sebelumnya selanjutnya akan diolah dengan mengacu kepada perbedaan bobot yang diberikan ke kategori nilai tertentu. Berikut merupakan tabel kriteria penilaian kuantitatif dari nilai utama dan nilai tambahan dari tambang. Dari berbagai kategori dan audiens yang berbeda, tabel tersebut ditunjukkan dengan mengelompokkan ke dalam beberapa interval kelas mulai dari nilai rendah, nilai sedang, hingga nilai tinggi. Nah, selanjutnya dilakukan penilaian sintetis terhadap nilai-nilai tambang, serta 3 penilaian untuk kelompok audiens tertentu dengan perbedaan bobot yang diberikan terhadap kategori nilai tertentu yang mana dapat dilihat pada tabel di layar. Hasil penilaian keseluruhan kemudian akan dikalikan dengan koefisien yang diusulkan. Berdasarkan data di tabel tersebut, maka menunjukkan bahwa dari keempat kategori yang paling tinggi pembobotan nilainya yaitu pada aspek pendidikan. Sedangkan pada audiens pertama yaitu mahasiswa lebih tertarik kepada nilai ilmiah, siswa sekolah dengan nilai edukasi, dan turis seperti biasa tertarik dengan nilai wisatanya. Setelah melakukan pembobotan nilai, maka dilakukan pengelompokan berdasarkan interval kelas. Dapat dilihat pada tabel, dalam setiap kasus yang mencakup penilaian sintetis, penilaian dalam kategori nilai tertentu, serta hasil yang diperoleh untuk kelompok audiens yang berbeda. Skor akhir yang diperoleh tambang akan dibagi menjadi 5 interval kelas. Adapun kelas-kelas tersebut dibedakan menjadi sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Kemudian dilakukan analisis secara rinci terhadap 53 tambang yang mana memiliki material batuan yang masih dilakukan penggalian pada 7 tambang. Dari 53 tambang tersebut, terdapat 33 tambang yang dulunya menggunakan batuan karbonat dan siliklastik karbonat. Di sisa 20 tambang sedimen yang berumur Pleistosen, terdapat pasir, kerikil, ladang, loess yang ditambang. Dalam studi tersebut, maka digunakan pendekatan yang diusulkan oleh Fuji dan kawan-kawan pada tahun 2011 yang mana pada keempat kategori sebelumnya akan digabung menjadi 2, yaitu menjadi nilai utama yang didapatkan dari hasil nilai ilmiah ditambah nilai pendidikan dan nilai tambahan dari hasil nilai turis ditambah nilai fungsional.
Hal ini memungkinkan analisis dua dimensi dan penilaian sintetis dari nilai-nilai tambang. Hasil dari penilaian tersebut didapatkan hasil penilaian pada aspek wisata tertinggi terdapat pada tambang yang ada di salah satu fistula river gap, yaitu tepatnya tambang yang terbengkalai di Bohotnika yang dapat dilihat pada gambar. Masuk ke hasil dan pembahasan, dapat dilihat dari gambar, tambang yang dianalisis tersebar secara tidak merata dan terkonsentrasi dalam dua kelompok, yaitu di bagian utara dan selatan di wilayah penelitian. Tambang berperingkat tinggi yang terletak di dalam wilayah studi memungkinkan eksplorasi dua topik geologi utama, yaitu menjadi kehidupan di Laut Kapur dan jejak peristiwa global atau dampak meteorit yang menyebabkan kepunahan dinosaurus, dan yang kedua yaitu zaman es dan sejarah landscape Loess. Selanjutnya, penggunaan singkapan batuan yang lebih luas untuk pendidikan informal dan formal akan difasilitasi oleh pengembangan produk pendidikan seperti tur geologi virtual maupun aplikasi lainnya yang merupakan salah satu metode pengajaran utama di banyak geopark Eropa. Hasil analisis dua dimensi dan penilaian sintetik yang dikemukakan oleh Fuji dan kawan-kawan menunjukkan bahwa tambang dengan nilai utama dan nilai tambahan sedang mendominasi. 12 situs atau 23% tambang memiliki nilai ilmiah dan pendidikan tertinggi disertai dengan fungsional dan tulis tertinggi. Selanjutnya, hubungan antara kelompok nilai diukur berdasarkan hasil evaluasi untuk kategori tertentu. Menurut Pearson, hasilnya akan menunjukkan bahwa korelasi terbesar secara statistik ada antara nilai-nilai ilmiah dan pendidikan. Tidak ada korelasi yang signifikan secara statistik antara keempat kelompok tersebut. Sehingga, dari hasil yang didapatkan dan diperlihatkan pada tabel, maka terjadilah korelasi yang buruk antara nilai pendidikan dan wisata. Dalam pariwisata aktif, kognitif, dan partisipatif yang lebih besar dari faktor-faktor eksternal yang mencakup kelompok aksi lokal, badan pemerintah daerah, staf terlatih, terdapat peluang dalam melakukan pengembangan geowisata yang cepat di daerah tersebut. Selain itu, terdapat beberapa aspek yang dapat mengurangi nilai geoedukasi dengan adanya hal seperti berikut. Yang pertama yaitu adanya vegetasi di dinding tambang yang akan membuat dinding area tambang tidak terekspos secara sempurna. Yang kedua yaitu adanya sampah di tambang, dan aspek yang dapat membuat geoedukasi ini terbatas yaitu karena adanya konservasi alam atau habitat kelelawar ataupun kepemilikan lahan pribadi. Pada kesimpulan kali ini terdapat 4 poin yang akan dibahas, yaitu pertama hasil, kedua cara, ketiga masalah, dan keempat yaitu saran. Yang pertama yaitu hasil, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa bekas tambang-tambang tersebut terdapat di Malopolska Vistula River Gap, Polandia. Dalam hal ini, lokasi tersebut memiliki potensi geoedukasi yang tinggi yang dalam hal ini memungkinkan proses pembelajaran ilmu kebumian lebih diekspos dan mudah dipahami dengan pendekatan geoheritage maupun geowisata. Yang kedua yaitu caranya. Perkembangan potensi geoedukasi di daerah telitian akan dilakukan dengan cara membuat geopark. Adapun hal tersebut mengacu pada data yang telah dikelola dengan tambang yang memiliki nilai tertinggi dapat menjadi dasar untuk pengembangan objek geoedukasi. Kemudian yaitu masalah. Masalah yang dihadapi dalam pengembangan geoedukasi ini yaitu belum cukup dimanfaatkannya akses tersebut untuk kepentingan pendidikan karena kurangnya materi pendidikan. Yang terakhir yaitu saran. Saran dalam pengembangan geoedukasi ini yaitu sebaiknya memperhatikan dan melakukan peningkatan keselamatan pengunjung pada semua tambang yang diteliti, serta melakukan perencanaan pengelolaan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah pertumbuhan vegetasi yang akan menimbulkan kurang tereksposnya fitur geoheritage yang tentunya akan menjadi masalah di beberapa tambang seiring berjalannya waktu. Baiklah, sekian pemaparan mengenai paper yang berjudul Nilai Geoedukasi Tambang yang terletak di dalam Malopolska Vistula River Gap, Polandia yang dibuat oleh Gajek dan kawan-kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.